Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wetra Jatitis Pramana dari kelas 10-7. Di sini saya akan melakukan ujian tentang jamur berupa presentasi. Apa itu jamur? Jamur menurut bahasa Latin adalah fungi, yaitu organisme eukariotik bersel satu atau lebih yang tidak memiliki klorofil. Jadi jamur mencerna makanannya di luar tubuh, lalu diserap ke dalam sel-selnya. Dinding jamur terbuat dari kitin dan jamur bersifat sebagai parasit atau saprofit. Lanjut ke ciri-ciri jamur. Ciri-ciri jamur berupa benang tunggal atau bercabang, mempunyai spora, memproduksi spora, tidak memiliki klorofil sehingga tidak berfotosintesis, berkembang biak secara seksual dan aseksual, tubuhnya berfilamen dan dinding sel mengandung kitin, glukan, selusa, dan manan. Lanjut ke struktur. Pada struktur saya menggunakan jamur Rhizopus stolonifera yang memiliki struktur dan fungsi sebagai berikut. Sporangium berfungsi untuk membentuk, menyimpan, dan melepaskan spora. Sporangispora berfungsi untuk penyebaran dan perkembangbiakan jamur. Columella berfungsi sebagai pendukung serta membantu dalam distribusi nutrisi ke sporangium. Colaret sisa dari dinding sporangium yang tertinggal setelah sporangium pecah dan melepaskan sporangispora. Sporangispore berfungsi untuk membantu penyebaran sporangispora dengan meningkatkan ketinggiannya agar mudah terbawa oleh angin. Apoisis, bagian pembesaran di bawah sporangium yang membantu dalam mendukung struktur sporangium. Stolon berfungsi untuk pertumbuhan dan penyebaran jamur ke area yang lebih luas. Rhizoid berfungsi untuk menempel pada substrat dan menyerap nutrisi. Dan kita lanjut ke klasifikasi jamur. Yang pertama adalah Zygomicota, adalah divisi fungi yang pembentukan sporanya berasal dari dua sel yang berbeda. Dan hifa pada Zygomicota tidak memiliki septa. Zygomicota biasanya hidup di habitat daratan atau saprofit, yaitu jamur pelapuk atau tinggal pada inang yang sudah mati. Ciri-cirinya, yang pertama memiliki hifa yang tidak bersekat dan memiliki beberapa inti, melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual, tidak mempunyai tubuh buah. Lanjut ke Ascomycota, atau disebut juga sebagai sak fungi, dan memiliki nama lain jamur kantung. Jamur yang masuk divisi ini adalah jamur yang memiliki hifa yang bersekat, dan habitat Ascomycota biasanya ada di dasar hutan yang berhumus tebal. Ciri-cirinya, yang pertama menghasilkan askospora pada reproduksi generatif, yang kedua memiliki talus uniseluler dan multiseluler, ketiga memiliki hifa yang bersekat dan tiap sel hifa memiliki satu inti. Kita lanjut ke Basidiomycota. Pada umumnya mudah dikenali karena memiliki bentuk seperti payung. Pada divisi ini sebagian besar jenis jamurnya hidup sebagai parasit, meskipun ada juga sebagai saprofit. Ciri-cirinya, yang pertama memiliki hifa yang bersekat dan hanya memiliki satu seret kromosom. Kedua, memiliki tubuh buah yang terdiri dari batang dan tudung berbentuk seperti payung. Ketiga, melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual. Kita yang terakhir yaitu jamur Deuteromycota atau jamur yang tidak sempurna. Kenapa disebut jamur tidak sempurna? Karena divisi ini tidak menunjukkan fase seksual. Di antara semua divisi fungi, yang paling dekat dengan jamur ini adalah Ascomycota. Ciri-cirinya memiliki hifa yang bersekat dan mengandung zat kitin, membentuk spora konida dengan reproduksi aseksual atau vegetatif, ketika dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Lanjut ke pembahasan terakhir adalah siklus hidup. Siklus hidup saya ambil dari jamur Basidiomycota yang melakukan dua siklus hidup, yaitu seksual dan aseksual. Kita pembahasan yang seksual dulu. Pertama, hifa positif dan hifa negatif berdekatan, terjadi plasogami. Hifa menjadi miselium dan miselium menjadi basidium. Lalu terjadi penyatuan dua inti, haploid menjadi 2N. Lalu terbentuknya tonjolan pada ujung basidium yang terbentuk sterigma. Lalu inti diploid membelah secara mesosis menjadi 4 haploid dan bergerak menuju sterigma membentuk basidiospora. Yang terakhir, basidiospora akan tumbuh menjadi hifa yang bersekat. Untuk siklus hidup yang aseksual hanya ada pembentukan konida. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.